COVID-19 masih menghantui kita semua. Tak mungkin anak-anak sekolah kita korbankan. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi menyadari pentingnya pembelajaran tatap muka atau PTM bagi peningkatan kualitas pendidikan. Namun, sebelum sekolah dibuka kembali, perlu persiapan matang. Hal itu mengingat angka terkonfirmasi COVID yang terus berfluktuatif dan keterisian kamar isolasi serta tingginya angka kematian. Yang dihindari adalah munculnya klaster baru penyebaran COVID-19, sehingga anak-anak pelajar, tenaga pendidik, hingga keluarga menjadi korban. Tatap muka belum saya izinkan, tergantung nanti situasi. Tadi kan baru dijawab itu COVID-19 masih menghantui kita semua. Tak mungkin anak-anak sekolah kita korbankan hanya gara-gara kita mau menuntut pendidikan tatap muka. Untuk ini dengan segala keterbatasan dalam pembelajaran kepada anak-anak kita untuk menghindari menjaga kesehatan anak-anak. Yang menentukan bukan bulannya, yang menentukannya COVID-nya. Kan berkali saya beritahu, yang menentukan itu nanti kita kumpulkan tokoh-tokoh ahli yang berkompetens di bidangnya. Kalau kita tanya sama tokoh ekonomi, maunya sekolah itu. Kenapa? Kantin aja satu sekolah itu 2, dari 470 yang di kota Medan ini, berarti 470 kali 2 kantin. Gara-gara tak tutup, kantinnya tak jalan. 40% kendaraan umum, angkot itu menurun karena anak sekolah tak sekolah. Jadi kalau ditanya orang ekonomi beda, begitu ditanya orang kesehatan beda lagi jawabnya. Nah inilah nanti kita pelajari. Pemprov Sumut pun pernah melakukan simulasi belajar tatap muka melalui cabang-cabang dinas pendidikan, di mana setiap satu cabang dinas itu membuka 2 sekolah. Pak Gubernur lebih teliti menurut saya. Dia selalu mengatakan, selalu merujuk kepada yang pada tempatnya, merujuk kepada pakar-pakar kesehatan, dokter spesialis anak, kemudian pakar pendidikan. Ya memang kita menyadari bahwa pendidikan dengan daring semua itu memang sulit juga ya untuk bisa membentuk karakter dan lain sebagainya. Memang kalau memungkinkan kita inginnya bisa belajar luring ya atau tatap muka. Memang salah satu yang harus diperhitungkan juga adalah tingkat risiko penyebaran COVID-19 sendiri. Untuk daerah Medan dan beberapa daerah yang lain kan sekarang ini merah menyala. Jadi kasusnya masih sangat tinggi sehingga risiko itu tentu risiko penularan menjadi harus pertimbangan utama juga ya. Kemudian kesiapan fasilitas kesehatan itu penting bagi kita sehingga kalau ada apa-apa mudah diakses dan memang lebih siap untuk itu. Jadi beberapa kasus kan kita lihat ada daerah yang dibuka kemudian harus ditutup lagi. Jadi injak rem juga jadinya kan, sehingga memang itu harus dipersiapkan semua fasilitas itu. Kemudian juga kesiapan satuan pendidikannya juga. Jadi ada daftar tilik apa yang harus mereka siapkan. Jadi itu penting. Semua itu memang harus diperhitungkan. Jangan sampai kita ingin yang lebih sempurna tapi akhirnya malah merepotkan karena jatuh korban klaster baru. Menurut saya tidak hanya di sekolahnya, tapi dari mulai transportnya, bagaimana ke sekolah itu, bagaimana keluarnya, semua harus kita hitung dengan baik ya, sehingga memang semua harus aman. Dan kita harus lebih mementingkan keselamatan nomor 1,
di samping memang tadi kita ingin untuk lebih sempurna pendidikan ini. Kalau satu orang saja positif dengan tanpa gejala, itu akan bisa memaparkan dengan banyak orang, tidak hanya korbannya anak sekolah, tapi orang tua di rumah, bisa jadi anaknya OTG, tapi akan korban orang-orang tua di rumah juga, menjadi persoalan. Kalau saya pribadi ngelihat ini tetap harus basisnya adalah pemenuhan hak kesehatan anak dulu. Jadi idealnya pemerintah dan sekolah juga menyadari mereka ini berada di daerah mana gitu. Kalau mereka berada di area yang zona hijau, artinya memang tidak ada kasus COVID atau kasus COVID-nya sangat rendah. Kalau menurut saya itu nggak apa-apa menggunakan metode luring ya. Tetapi juga idealnya sekolah menjalankan protokol kesehatan dan juga ada proses pengawasan yang ketat dari baik itu dari dinas pendidikan, dari dinas kesehatan, mungkin kerjasama dengan puskesmas terdekat, juga dari orang tuanya. Tapi kalau sekolah-sekolah yang memang dia berada di wilayah yang berisiko tinggi terjadinya penularan COVID, kalau menurut saya itu model pembelajaran daring itu lebih ideal. Karena hak anak, hak kesehatan itu lebih utama dibanding hak pendidikan. Pemprov Sumut mengumpulkan para ahli antara lain Ikatan Dokter Anak Cabang Sumatera Utara dan Ikatan Psikolog Klinis Sumatera Utara untuk memberikan masukan tentang pembelajaran tatap muka. Jadi kita tahu bahwa 1 dari 9 kasus konfirmasi COVID-19 di Indonesia itu merupakan kasus pada anak di usia 0 sampai 18 tahun. Dan kematian anak ini proporsinya tertinggi di Asia Tenggara, sebesar 3,2%. Jadi di negara Indonesia ini termasuk yang paling tinggi. Walaupun selama ini disampaikan bahwa kematian pada anak itu tidak cukup tinggi dibandingkan pada dewasa. Namun untuk anak-anak di Indonesia ternyata angka kematian cukup tinggi dan ini masih perlu dinilai faktor-faktor apa yang mempengaruhi kesakitan pada anak tersebut sehingga kasus-kasusnya menjadi lebih berat. Lalu kita tahu bahwa kebanyakan anak itu tidak bergejala. Nah, kalau tidak bergejala bukan berarti mereka tidak menularkan. Nah, inilah yang menjadi resiko bahwa anak-anak yang tidak bergejala ini masih bisa menularkan, terutama ke orang-orang yang beresiko tinggi. Jadi dengan adanya pembelajaran tatap muka ini mempunyai resiko yang sangat tinggi untuk terjadinya lagi lonjakan kasus untuk COVID-19, di mana sebetulnya situasi pada saat ini masih terjadi tren peningkatan kasus yang terus meningkat sejak libur panjang dari pertengahan April hingga sekarang masih terus kasus meningkat di Sumatera Utara. Dalam kesempatan tersebut, Pemprov Sumut melibatkan pemerintah Kota Medan, Binjai, dan Pemkab Deli Serdang untuk koordinasi persiapan penerapan pembelajaran tatap muka. Juga bukan keputusan hanya Provinsi Sumatera Utara, tapi memang keputusan secara nasional. Tapi dengan catatan dilihat kondisi daerah, tidak juga diwajibkan semuanya harus buka secara serta. Kedua juga kalau sekolah tatap muka ini juga tetap ada persyaratan-persyaratan yang juga sudah disampaikan dari Kementerian Pendidikan dan juga disampaikan oleh Presiden. Ketiga juga persyaratan-persyaratan ini juga melihat kondisi daerah yang ada di kita, khusus Sumatera Utara, ya kondisi menurut gugus tugas COVID bisa dilaksanakan kembali. Kalaupun terjadi mendadak dalam pelaksanaan itu kondisi daerah yang merah, ya mau tidak mau harus ditutup. Zonasi di kecamatan-kecamatan tertentu. Apabila kecamatan itu misalnya orange, ini persyaratannya seperti apa, atau kuning, atau bahkan ada hijau. Nah, ini mungkin pelaksanaannya juga akan berbeda. Tapi yang sesuai yang disampaikan juga oleh Bapak Presiden sudah memperbolehkan dalam 1 minggu 2 hari, dan dalam 1 hari bisa 2 jam, dan dalam 1 kali pertemuan ada 25% jumlah siswa yang bisa 1 ruangan kelas. Sekarang ini sebenarnya kita dalam fase mematangkan ataupun evaluasi sudah sejauh mana kesiapan kita, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Wakil Gubernur tadi di akhir rapat bahwa tetap kita akan mengikuti arahan dari pusat, tapi tetap dengan kesiapan masing-masing daerah. Kesiapan itu bukan hanya dalam daftar tilik sarana prasarana, tetapi juga harus mempertimbangkan faktor
epidemiologi bagaimana kondisi COVID-19 nantinya dalam waktu dekat akan kita adakan rapat koordinasi lagi dengan 33 kabupaten kota untuk melihat sudah sejauh mana kesiapan dan persiapan, dan yang kedua kondisi. Persiapan di tahapan sebelumnya sebenarnya sudah ditetapkan bahwa dibentuk tim gabungan di bawah Satgas Kabupaten Kota masing-masing dengan pengawasan dari Satgas Provinsi. Nah, dengan pengawasan dari Satgas Provinsi untuk menilai sekolah-sekolah mana saja yang siap atau mana yang belum, apa yang harus diperlengkapi gitu untuk jelang pembukaan pembelajaran tatap muka. Dan